Tuan Rama jarang muncul, jadi kesempatan ini sangat langka. Nanti apapun yang aku bilang, kamu harus ikut, jangan ngerusak rencana aku. Tunggu aku jadi Nyonya Darmawan, kamu jadi pembantu saja, gaji kamu pasti besar. Dengar tidak? Pembantu? Direktur Rama, maaf, aku tabrak mobil kamu, aku tidak sengaja, aku buru-buru antar kakak ke rumah sakit, makanya jadi begini. Adikku sayang, karena kamu menyalahkan semua kegagalanmu padaku di kehidupanmu sebelumnya, maka kali ini, aku mau lihat dengan caramu itu. Bisakah kamu jadi Nyonya Darmawan? Rama Darmawan, kita ketemu lagi. Direktur Rama, kamu lihat sendiri, aku beneran buru-buru antar kakak ke rumah sakit, sampai salah injak gas, aku pasti akan ganti rugi. Ganti rugi? Lucu sekali, mobil Rama Darmawan itu. Harganya puluhan miliar. Kamu mau bayar pakai apa? Tidak usah buru-buru, bawa dia ke rumah sakit dulu. Fikri, kamu urus masalah ini. Siap, Direktur Rama. Direktur Rama, ini nomor teleponku. Aku pasti bakal ganti rugi. Masa? Kalau gitu, kita tukar kontak aja. Mobil baru sudah sampai. Direktur Rama. Nona, kita tukar kontak juga. Tidak lihat aku sama Direktur Rama sudah tukaran kontak? Kalau ada masalah, aku bakal ngomong sama dia, minggir sana. Orang ini benaran deh. Novi. Mobil itu baru aku beli kemarin. Kamu tabrak sampai begini. Aku harus gimana? Ayah, akhirnya aku dapat kontak Tuan Rama. Anak ayah pintar. Bagaimana soal mobil aku? Cuma tabrak mobil aja kan? Gara-gara masalah sepele ini, masa kamu ribut sama adik kamu? Kamu masih punya sikap sebagai kakak ga? Ayah, mobil itu aku beli tunai loh. Terus kenapa? Nanti kalau Novi nikah sama Rama, keluarga kita dan keluarga Darmawan akan jadi besan. Jangankan tabrak satu mobil, tabrak beberapa lagi pun aku rela. Ayo makan. Ayah, kelas sosialita aku itu kurang biaya 600 juta. Kapan ayah bayar? Baru bayar 400 juta. Masa mau 600 juta lagi? Kamu ngerasa ini banyak? Dasar tua bangka tidak guna. Novi ikut kelas itu juga demi kamu, biar kamu bisa hidup enak nanti. Uang segini aja pelit, kedepannya kamu masih mau ikut sukses sama Novi? Tapi ngomong-ngomong, keluarga kita bukannya ada yang kerja juga? Aku, di kehidupan sebelumnya, demi mimpi kaya Novi Adinata, keluarga Adinata banyak utang. Penagih hutang bahkan buat ricuh di kantor aku. Utang kakak, adik bayar utang ayah, anak bayar senja Adinata, cepat keluar kamu. Bayar utang. Bukan surat utang ini, aku benar-benar tidak tahu. Ada nama kamu di sini, jadi kamu yang utang. Dengar ya, bayar uang hari ini, atau kamu jual diri saja. Pilih sendiri. Bukan begitu. Bukan aku yang tanda tangan. Novi Adinata,
Lukman Adinata, Helena Prayoga kalian. Kalau mau uang, kalian pergi minta sama mereka. Jangan banyak ngomong. Gak mau bayar ya? Oke. Kalau gitu kami akan ambil bunga di sini hari ini. Berhenti. Tuan Rama. Pergi cari orang yang ambil uang, paham? Pergi. Kalau bukan karena Rama Darmawan muncul tepat waktu, aku tidak hanya akan hilang kerja, tapi juga bisa celaka. Tapi kali ini, aku tidak akan berikan kalian kesempatan. Ih, uang mobil aja aku belum hitung sama kalian. Sekarang kalian malah mau ambil uang dari aku lagi? Apa maksudmu? Senja, kita ini kan satu keluarga harus bantu satu sama lain. Lagi pula, kalau adik kamu nikah dengan orang kaya, nanti kamu juga bisa ikut hidup enak kan? Jangan harap aku sudah cari rumah baru nanti. Aku bakal pindah kartu keluarga juga. Apa? Kamu mau pindah rumah? Anak ini cuma iri, tidak senang lihat Novi nikah dengan orang kaya dan jadi nyonya. Kamu pura-pura juga percuma. Siapa suruh kamu pelit, tidak mau bayar uang operasi plastik? Bukan aku sok ya kakak, tapi hal paling penting buat perempuan itu punya wajah cantik, biar bisa nikah sama orang kaya, tapi dengan gaji kamu itu. Aku masih ada kerjaan di kantor. Aku tidak mau buang waktu sama kalian. Gaji cuma 6 juta satu bulan, sok sibuk sekali. Kalau aku jadi kamu, aku bakal ambil hati Novi nanti. Jangankan sewa rumah, dia kasih kamu rumah satu pun bisa. Uang keluarga Darmawan, selamanya punya keluarga Darmawan. Tapi uang hasil kerja aku selamanya tetap milik aku. Kalian punya waktu luang buat duduk di sini dan mimpi yang tidak mungkin, lebih baik pergi cek harga asli mobil. Direktur Rama itu, berapa? Ibu. Ketua data sudah di-print, kamu lihat dulu. Lima tahun lalu, aku masuk Porinan lewat kampus. Sebagai agensi iklan ternama di dunia, kerja di Porinan memang sibuk. Tapi, gaji juga tinggi. Meski aku bilang ke keluarga Adinata, kalau aku cuma jadi pesuruh tingkat bawah di Porinan. Tapi, setelah 5 tahun, aku diam-diam sudah jadi ketua tim. Soal data itu, kalian pasti sudah lihat. Ini tentang kerja sama proyek Desa Senja Merah perusahaan kita dan keluarga Darmawan. Kalian mungkin belum tahu, ketua dari keluarga Darmawan sudah ganti jadi Rama Darmawan. Jadi sekarang, ini proyek pertama dia sebagai pewaris keluarga Darmawan. Proposal yang kita kasih sebelumnya, Tuan Rama tidak puas. ND. Jadi kita butuh buat 2 proposal cadangan. Tuan Rama sangat teliti dan sangat ketat, dia juga potong banyak biaya kalian semua. Harus semangat. Sekarang, kita mulai rapat. Beneran tidak nyangka. Ketua proyek kali ini ganti jadi Tuan Rama. Tidak tahu juga pewaris ini seperti apa wajah aslinya. Soalnya dia sangat misterius. Tentu saja. Katanya Tuan Rama ini wajahnya hancur sejak kecil. Makanya dia jarang muncul. Wajah hancur? Siapa berani hancuri wajahnya? Katanya, karena konflik keluarga kaya tuan tua Afgan punya 3 istri, 4 anak laki-laki. Rama paling muda, tapi dia bisa jadi pewaris. Pasti ada rahasia di balik itu. Dia pasti sulit diurus dong. Wajah hancur? Bukannya suamiku lumayan ganteng? Meski waktu antar kakak ke rumah sakit, ada kejadian tidak terduga. Tapi kita harus tetap baik sama diri sendiri.
Kebun anggur Italia kirim anggur tahun 82 lagi, biar aroma romantis penuhi hidungku, aku saranin semua perempuan harus simpan beberapa anggur merah mewah. Kamu bisa cepat dikit gak? Kami semua tunggu kamu loh. Hei, jangan asal tendang dong. Kalau stocking itu kotor, gimana kami mau foto? Kita kan patungan, kamu sadar diri dong. Nona Senja, ada 2 rumah lagi, coba lihat apa cocok dengan kebutuhanmu. Sepertinya, saatnya mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Adinata. Astaga, cantik banget sih tanpa make up. Aku berani bilang, kalau dia jadi artis-artis lain bakal kehilangan pekerjaan mereka. Keluarganya kaya, wajahnya cantik, kapan aku bisa ditabrak sama Dewi seperti dia? Tren nomor 1. Udah kubilangkan, biaya kelas sosialita tidak sia-sia. Benar. Kalau ngomongin soal hebat, Novi pasti juaranya. Tidak sia-sia. Tidak seperti seseorang. Rama Darmawan. Direktur Rama kirim pesan WeChat ke aku, bahkan pesan suara. Kata kakak Kati si ahli sosialita, asal pria gerak duluan, rencana ini sudah sukses setengah. Jangan mimpi deh, setidaknya di kehidupan sebelumnya, Direktur Rama tidak sebodoh itu. Cepat dengar apa yang Direktur Rama katakan. Benar, buka speaker. Mobil harus kirim ke pusat untuk servis total biaya semua 20 miliar 64 juta. Laporan cek mobil dan daftar biaya akan segera aku kirim. Kamu kasih aku 20 miliar aja. Apa? Dia bilang apa? Ini. Mobil harus kirim ke pusat untuk servis total. Biaya semua 20 miliar 64 juta. Laporan cek mobil dan daftar biaya akan segera aku kirim. Kamu kasih aku 20 miliar aja. 20 miliar? Servis mobil apa sampai 20 miliar? Dengan kekayaan Direktur Rama, mobil dia semua edisi terbatas kelas atas di seluruh dunia. Pasti mahal dong. Mohon Nona Novi segera bayar. Ini tidak mungkin. Rama Darmawan harusnya ajak aku makan, kenapa malah bahas soal servis mobil? Ayah sekarang harus gimana? Mana aku tahu. Oh iya, aku ingat, pas beli mobil, biasanya ada asuransi Senja. Cepat telepon perusahaan asuransi sekarang. Benar. Maaf, asuransi pihak ketiga, ganti rugi harta. Maksimal cuma 6 miliar. Apalagi mobil aku itu baru beli. Belum sempat beli asuransi. Cuma ada asuransi wajib 400 juta. Oh iya. Aku baru ingat Novi. SIM kamu kan tidak pernah lulus. Kalau begitu, perusahaan asuransi pasti tidak mau ganti. Apa? Tidak mau ganti? Terus gimana? Aku tidak peduli, itu mobil kamu harus cari cara. Benar, pemilik mobil yang tanggung jawab. Boleh. Kalau gitu siapa yang punya mobil? Dia yang tanggung jawab. Jangan, kan kita satu keluarga. Tidak perlu hitung sejelas itu dong. Apanya yang jelas? Itu kan mobil Senja. Kalau kecelakaan, dia harus tanggung jawab. Tapi, Siapa bilang itu mobilku? Apa maksudmu? Ini tidak mungkin. Kenapa di sini ada nama aku? Ayah waktu kakak ambil mobil, bukannya ayah ikut. Kenapa bisa begini? aku lakukan semua ini demi kamu. Aku ganti nama kakakmu jadi namamu. Sampah. Kamu celakai Novi. Gimana dia bayar 20 miliar ini? Jangan pukul lagi. Aku lakukan ini semua demi kebaikan kalian. Kak Kati benar. Masih ada Kak Kati, aku mau telepon dia. Rekan kerja sekalian,
Mari beri tepuk tangan dan sambut Direktur Rama dan sekretarisnya. Direktur Rama, aku suruh karyawanku lapor kepadamu soal proyek kita. Vera. Aku sarankan, di sini bisa desain kolam air mancur besar, lewat atraksi, air mancur menari viral, buat tarik turis. Di dalam proposalku, bagian ini bisa didesain jadi. Dalam imajinasiku, karena ini desa yang memiliki objek wisata, suasana bisnis harus. Inilah proposalku. Terima kasih. Keputusan sudah bulat proyek Desa Senja Merah pakai proposal Senja Adinata. Oke. Rapat selesai. Nona Senja, kamu tunggu sebentar. Soal proposal aku, apa Direktur Rama masih ragu? Hari itu, kamu nggak ke rumah sakit? Direktur Rama, maaf, aku tabrak mobil kamu, aku tidak sengaja. Aku buru-buru antar kakak ke rumah sakit, makanya jadi begini. Gawat kejadian hari itu, apa Direktur Rama sudah selidiki? Harusnya hari itu aku antar kakak ke rumah sakit, tapi perutnya tidak sakit lagi habis itu. Kebetulan kantor ada urusan, jadi tidak pergi. Iya, begitu ceritanya. Kenapa? Direktur Rama? Tidak apa-apa. Kasih aku laporan rapatnya. Kamu tidak usah jadi sekretaris lagi. Mending kamu pikirin cara lain untuk bayar denda pelanggaran kontrak. Direktur Rama, aku. Nama kamu Senja Adinata? Iya. Aku selalu ngerasa kamu sangat spesial. Mana mungkin sih? Apa ini seperti kehidupan sebelumnya lagi? Karena aku hebat, jadinya suamiku jatuh cinta sama aku lagi. Apa kamu minat masuk ke grup Darmawan dan kerja buat aku? Maaf, Direktur Rama bos, aku baik sama aku, jadi sementara aku tidak niat pindah. Sayang sekali. Dengan bakat kamu, kalau di grup Darmawan, kamu pasti bisa sukses. Tapi tidak apa-apa. Pintu grup Darmawan selalu buka buat kamu. Kalau kamu berani masuk grup Darmawan, kamu pasti mati. Special? Cowok brengsek. Aku nggak sangka di hati kamu, aku benaran sespesial itu. Kamu harus tampil bagus nanti. Kamu juga. Kalau tidak dikasih gimana? Kenapa? Senja Adinata, kamu berani banget ya? Semalam aku sama ayahmu telepon kamu terus, kenapa kamu tidak angkat? Tadi malam aku capek, tidak mau angkat. Kamu. Kita keluarga, kamu jangan main tangan. Senja, adikmu sudah tanya, gaji tahunanmu sekarang sudah 2 miliar lebih. Hal bagus begini kenapa tidak kasih tahu kami? Minggir, aku mau kerja. Sekarang keluarga lagi susah. Kamu ingat Novi itu adik kandungmu? Bantu kami dong.
Gaji cuma 6 juta 1 bulan, sok sibuk sekali. Bukan aku sok ya kakak, tapi hal paling penting buat perempuan itu punya wajah cantik, biar bisa nikah sama orang kaya, tapi dengan gaji kamu itu. Mana cukup buat itu? Ibunya kan bukan ibuku. Adik kandung dari mana coba? Terus ayahnya bukan ayahmu gitu? Bisa jadi bukan? Kita kan keluarga, kenapa harus jadi orang asing begini? Senja ibumu meninggal muda dalam kecelakaan mobil, aku juga mau kasih kamu keluarga yang utuh. Lagi pula, ibu tirimu sudah kerja keras bertahun-tahun. Benar. Kami kasih kamu makan, kasih kamu baju, kasih kamu sekolah juga. Kalau tidak, kamu mana bisa dapat kerja sebagus ini? Menurut aku, gajimu harusnya kasih ke kami semua. Benar? Dia kasih aku makan, dia kasih aku baju. Oke, kalau gitu aku tanya kamu, mana rumah dari ibuku? Perhiasan dari ibuku, di mana sekarang? Kalian bilang kalian urus aku 20 tahun, emang aku pernah pakai uang kalian? Kamu, meskipun kamu tidak pernah pakai uangku, tapi kami sudah jaga kamu. Jaga? Oke, masalah mobil itu, aku tidak akan ribut dengan kalian. Tapi mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Senja, Kamu berhenti. gawat. 20 miliar ini dapatin dari mana? Novi, tidak bisa. Kamu mohon sama Kak Kati cepat. Oke, aku cari Kak Kati, iya benar. Kak Kati, tolong aku, bantu aku sekali lagi utang uang sekolahku. Pasti akan kami bayar nanti. Oke, karena kamu sudah tulus begini, aku bantu kamu sekali lagi. Kita tabrak mobil dengan kemampuan sendiri, kenapa harus ganti rugi? Aku kok nggak paham, ini gimana? Kamu pikir saja, kita tabrak mobil dia, kan memang supaya ada utang sama dia. Kalau kamu benaran bayar uang itu, berarti dia nggak punya alasan buat cari kamu lagi dong. Jadi, yang harus kamu lakukan selanjutnya itu cari waktu. Cari waktu buat interaksi sama dia. Lalu, serahkan dirimu kepadanya. Bisa gitu? Aduh, dia hebat banget deh. Kan sudah aku bilang, Kak Kati itu dewa sosialita. Semua murid dia pada dapat orang kaya semua. Benar. Ada murid baru yang kumpul PR praktik lagi nih. Target kali ini adalah bos sinar utama properti Nusantara. Novi, kamu juga harus semangat, dan juga, uang sekolah jangan lupa bayar. Lihat. Bayar. Segera bayar Novi, kamu tenang. Mau ayah pinjam uang dari rentenir pun, ayah pasti dukung kamu. Iya. Sekarang baguslah, ayo. Kak Senja, kenapa kamu baru datang? Direktur Ahmad udah cariin kamu beberapa kali. Kamu cepat ke kantor dia. Oke. Direktur Ahmad, kamu cari aku yuk? Kalian lanjut saja? Bukan. Udah cukup sandarnya? Maaf, tadi aku tidak sengaja. Tidak sengaja? Aku kira perempuan dari keluarga Adinata semua seagresif ini. Direktur Rama. Ini nomor teleponku. Jangan pikir begitu adikku, beda denganku. Aku adalah aku. Apa yang dia buat, tidak ada hubungannya denganku. Maaf. Aku baru mau ketuk pintu. Senja. Mulai sekarang, proyek Desa Senja Merah. Kamu yang urus. Harus bikin Direktur Rama puas ya. Oke, pasti aku selesaikan tugasnya. Kalau tidak ada urusan lagi, aku pergi dulu. Oke. Direktur Rama,
Kenapa buru-buru? Apa kamu tidak mau ngobrol lebih lama sama aku? Gak usah, masih banyak detail yang perlu disempurnakan dalam proposal proyek ini, jadi aku buru-buru. Sampai jumpa. Main tarik ulur. Menarik. Kamu lebih pintar dari adikmu. Oh iya, pesta besok malam. Suruh Senja ikut juga. Baik. Masa sih, Direktur Rama yang katanya gak tertarik sama wanita ini, suka sama Senja? Direktur Rama, kamu lihat sendiri. Aku beneran buru-buru antar kakak ke rumah sakit, sampai salah injak gas. Aku pasti akan ganti rugi. Udah cukup sandarnya? Maaf, Tidak sengaja? Kenapa perempuan ini begitu familiar? Halo? Direktur Rama sudah diselidiki semua Senja Adinata dan Novi Adinata. Mereka saudara, satu ayah. Tapi sekarang kayaknya Senja Adinata sudah keluar dari rumah Adinata. Oke, aku ngerti. Ada lagi. Kenapa? Tuan tua Afgan telah mengatur perjodohan untukmu sama putri keluarga Sindoro. apa ini? Suami aku mau nikah sama keluarga Sindoro? Di kehidupan sebelumnya tidak ada masalah ini kok. Halo? Halo kakak, kamu udah lihat berita? Tuan Rama dan keluarga Sindoro punya janji nikah loh. Novi Adinata. Gimana? Senang gak? Kaget gak? Jangan pikir aku tidak tahu, kamu suka Tuan Rama. Tetapi sekarang, kamu tidak ada kesempatan lagi. Aku suka Rama Darmawan atau tidak, apa urusannya dengan kamu? Tapi, kamu sudah usaha keras tapi tetap gagal. Harusnya kamu lebih kecewa kan? Aku kecewa untuk apa? Aku suka Tuan Rama, cuma karena uang dia aja. Soal dia sama siapa? Tidak ada hubungannya dengan aku. Terus, tadi asisten Tuan Rama telepon aku. Dia suruh aku besok dandan cantik dan ikut Tuan Rama ke konferensi. Menurutmu, apa Tuan Rama mau diam-diam simpan aku? Intinya, kamu cuma alat Tuan Rama untuk cari uang saja. Kalau keluarga Sindoro, mereka juga cuma mau incar kuasa Tuan Rama aja. Tapi aku beda. Cuma Tuan Rama yang tulus sayang aku. Selamat malam kakak. Cuma konferensi bisnis saja, ngapain pamer? Tapi, keluarga Sindoro ini, apa sebenarnya yang terjadi? Kakak? Kakak datang ke sini, mau ikut konferensi juga. Proposal Desa Senja Merah aku yang desain sendiri, aku pasti ada hak untuk datang dong. Jadi, kamu wakili perusahaan untuk datang? Bisa dibilang begitu? Kalau gitu kita beda. Hari ini status aku itu partner Direktur Rama.
Rama Darmawan? Kalau kamu berani sentuh perempuan lain, aku pasti tidak bakal suka kamu lagi seumur hidup ini. Karena semuanya sudah kumpul, aku langsung ke intinya saja. Proyek Desa Senja Merah, asal kalian semua mau invest. Keluarga Darmawan bakal kasih sewa gratis 1 tahun. Cuma 1 tahun? Emang keluarga Lesmana kurang uang? Benar, Direktur Rama. Semua orang di sini punya bisnis besar bahas uang? Tidak seru. Jadi maksud kalian? Orang ini itu orang yang lagi viral di internet, yang disebut Dewi tanpa make up, Nona Novi Adinata itu kan? Memang benar aslinya jauh lebih cantik dibanding video. Dengar-dengar Nona Novi suka pelihara hewan pas sekali, aku juga suka. Kalau gitu Bapak suka pelihara hewan apa? Aku lebih suka pelihara anjing. Hahaha. Pelihara anjing? Aku juga suka. Kalau gitu, Nona Novi mau bareng aku ga? Boleh, kalau ada waktu kita bisa ngobrol. Aku ini partner Direktur Rama. Kamu harus sopan sama aku. Rama Darmawan? Aku mau penjelasan dari kamu. Penjelasan? Kamu masih berani minta penjelasan? Jelas-jelas kamu yang duluan main tangan ke aku. Apa hubungannya sama Direktur Rama? Aku perintahin kamu, pergi dari sini sekarang. Suruh aku pergi? Tuan Rama, ini juga maksudmu? Minta maaf. Dengar tidak? Direktur Rama suruh kamu minta maaf kepadaku. Maksud aku adalah, kamu minta maaf sama Direktur Edward. Apa? Direktur Rama. Apa ada yang salah? Padahal dia yang... Pak Edward, maaf. Aku yang salah. Sudah aku bilang, cuma teman dansa saja, sejak kapan? Jadi sombong begini? Lagi pula, tidak guna kalau. Cuma minta maaf. Aku mau dia. Jadi anjing aku. Direktur Rama, aku tahu aku salah. Direktur Rama, aku mohon. Aku mohon jangan kasih aku ke dia. Direktur Edward. Aku tahu aku salah. Lepaskan aku. Kamu pukul aku saja. Suruh aku pukul kamu? Jangan buru-buru dong kita. Masih punya banyak waktu. Tidak, bukan begitu. Direktur Rama, orangnya aku bawa dulu. Soal Desa Senja Merah, keluarga Pranata, bakal gabung. Jangan. Baik, kalau gitu aku tunggu Bapak di Desa Senja Merah. Jangan. Siapa mau pergi sama babi gendut ini? Direktur Rama, aku mohon. Aku beneran tahu aku salah. Asal kamu biarkan aku tinggal, aku bakal nurut kamu suruh apa saja aku mau. Maaf, sebenarnya aku tidak tertarik sama kamu. Lagi pula, kamu sekarang tidak ada guna lagi. Ayo pergi, Nona Novi, aku sudah tidak sabar. Bukan begini. Pokoknya aku tidak akan pergi sama babi gendut ini. Kakak. Aku mohon, tolong aku. Aku mohon. Asal kamu mau tolong aku akan suruh Kak Kati kenalin kamu ke orang kaya. Aku mohon. Kakak. Aku mohon. Kakak, kalau kamu tidak tolong aku bakal lapor ke ayah dan ibu. Mereka tidak akan lepaskan kamu bakal mati tragis. Kakak. Edward memang kejam. Padahal dia cuma gadis kecil yang cantik, langsung aja main tangan. Apa tidak takut dia luka?
semua wanita mainan dia. Tidak ada yang tidak luka. Jadi maksud Direktur Rama? Novi Adinata utang banyak padaku. Kayaknya seumur hidup pun dia tidak bisa bayar. Baik, Direktur Rama jago bisnis. Kalau begitu, sisanya. Aku mau. Dia tidak bisa. Dia perencana utama Desa Senja Merah, beda dari wanita lain. Kalau Tuan Lesmana mau dia, maka Desa Senja Merah. Tidak harus dengan keluarga Lesmana. Menarik. Oke. Proyek Desa Senja Merah itu, aku pikir-pikir lagi. Naik mobil. Tidak usah, aku bisa naik taksi sendiri. Aku suruh kamu naik mobil. Duduk di depan. Mau kemana? Aku kirim lokasinya ke kamu. Marah? Tidak. Benar juga. Adik sendiri saja tidak kamu tolong. Pasti tidak punya hak untuk marah. Aku heran, kenapa Tuan Rama tiba-tiba mau antar aku pulang? Ternyata mau lihat aku susah. Kalau begitu, aku jalan sendiri saja. Oke, ketawa saja kalau mau. Lagi pula, kamu juga tidak lebih baik dari aku. Apa maksudmu? Kalau tidak salah ingat, Direktur Rama punya adik yang namanya Tony Darmawan, kan? Hubungan dia sama kamu, sama seperti aku dan adikku. Satu ayah, beda ibu. Gimana ngomongnya? Oh iya, keluarga kaya raya, tapi selingkuhan yang ambil alih. Direktur Rama, posisi kamu sekarang sebenarnya cukup bahaya. Kamu gila ya? Bisa bawa mobil nggak sih? Kamu selidiki aku? Masalah-masalah ini tidak pernah aku sebarkan ke publik. Bagaimana kamu bisa tahu? Katakan, apa lagi yang kamu tahu? Aku tahu banyak hal. Contohnya, bekas luka di leher kamu. Hei, kamu mau bawa aku kemana? Minum-minum. Kan kamu alergi alkohol? Dapat dari mana? Ada di mobil. Mungkin asisten pribadi aku yang taruh. Kenapa? Si Alpheus itu ceroboh banget. Sering simpan barang sampai kadaluarsa. Harus hati-hati. Si Alpheus itu? Kayaknya Nona Senja. Tahu aku lebih dari ekspektasi aku. Apa kamu sama seperti adik kamu? Mau buat aku jadi target kamu? Tenang saja, aku tidak suka sama kamu. Meski di kehidupan sebelumnya kamu itu suami aku, tapi siapa bilang di kehidupan ini aku harus nikah sama kamu? Aku sudah hidup kembali. Aku benar-benar bisa coba cari yang baru. Tapi aku cukup tertarik sama Nona Senja. Jadilah pacar aku. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba tembak aku? Apa sama seperti kehidupan sebelumnya?
Orang ini benaran jatuh cinta padaku. Ya sudahlah, karena di kehidupan sebelumnya kamu cukup lembut sama aku, maka di kehidupan ini, aku terima kamu. Kamu tidak apa-apa kan? Kan aku sudah bilang, kamu alergi alkohol. Kenapa kamu minum? Kesal deh. Cepat bangun, aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak bisa, aku juga sudah minum. Tengah malam minum di tempat begini, benar-benar gila. Hei sialan, Direktur Rama, kamu pingsan karena alergi alkohol. Aku kasih tahu kamu lokasinya. Kamu cepat, cari cara. Dapat dari mana? Ada di mobil. Mungkin asisten pribadi aku yang taruh. Kenapa? Si Alpheus itu ceroboh banget. Sering simpan barang sampai kadaluarsa. Harus hati-hati. Apa kamu sama seperti adik kamu? Mau buat aku jadi target kamu? Tenang saja, aku tidak suka sama kamu. Tapi, aku cukup tertarik sama Nona Senja. Jadilah pacar aku. Jadi tadi malam, aku cium dia atau tidak? Direktur Rama, kamu sudah bangun? Makan sarapan dulu. Kenapa? Apa susu ini ada masalah? Sudah kadaluarsa. Tidak mungkin aku baru beli dan taruh di kulkasmu beberapa hari. Kenapa bisa kadaluarsa? Terakhir kamu datang itu 2 bulan lalu. Omongan perempuan itu benar. Kamu memang ceroboh. Perempuan mana? Senja Adinata. Bukan aku aja nggak pernah ketemu sama dia. Tidak sangka, dia sangat paham aku. Oh iya. Apa yang terjadi semalam? Semalam kamu alergi alkohol, terus pingsan. Terus gimana? Terus Nona Senja telepon aku, minta aku jemput kamu. Aduh celaka, aku tinggali Nona Senja di sana. Asisten Alpheus, Direktur Rama, di mobil. Oke, terima kasih, Nona Senja. Terus, aku gimana? Asisten Alpheus.
Aku pergi kerja. Ayo naik mobil, kita satu arah. Kamu cukup familiar sama mobil ini. Iya. Walaupun kamu selidiki aku, tapi kamu tidak mungkin tahu sedalam ini tentang segala hal di sekitar aku. Kamu juga tidak bakal percaya kalau aku ngomong. Buat apa kamu tanya? Kondisi kamu buruk? Kamu kurang tidur semalam? Menurut kalian? Asisten Alpheus, Direktur Rama di mobil. Oke, terima kasih Nona Senja. Terus aku gimana? Asisten Alpheus. Sudah jam berapa ini? Dia harusnya udah datang kerja. Benar. Lihat, itu kayaknya mobil Direktur Rama. Pagi-pagi begini, kenapa dia turun dari mobil Direktur Rama? Benar sekali. Dasar anak ini pantas saja dia buat Novi menderita. Ternyata dia mau godain Direktur Rama. Senja Adinata, kamu berhenti. Direktur Rama, Nona Senja, sepertinya dalam masalah. Putar balik. Novi, sudah kamu buat masuk rumah sakit. Kenapa kamu masih bisa tenang dan datang kerja? Cepat, kasih uang itu ke aku. Wah, Senja Adinata, aku beneran tidak sangka. Aku urus kamu bertahun-tahun, tapi kamu malah jadi anak durhaka. Semua orang, lihat ini. Dasar anak jahat, dia buat adiknya masuk rumah sakit, terus main tangan lawan ibunya sendiri. Benar-benar durhaka. Senja, banyak orang lihat loh. Apa kamu tidak malu? Cepat, serahkan uang itu. Malu? Siapa sebenarnya yang malu? Aku curi atau rampok? Atau aku seperti dia? Jadi pelakor? Demi jadi ibu tiri? Kamu diam. Dengar ya. Jalan hidup Novi itu dia yang pilih sendiri. Dia cuma mimpi siang bolong. Mimpi pakai cara jual diri biar bisa nikah dengan orang kaya. Sekarang dia hancur dan masuk rumah sakit. Itu salah dia sendiri. Kamu diam. Bangun. Iya juga. Dari kecil sampai besar, aku yang kena marah. Aku juga yang kena pukul. Sekarang aku pindah keluar, tapi kalian tetap tindas aku. Lukman, Adinata, hal paling aku benci seumur hidup ini adalah lahir jadi anak kamu. Dan anggap kamu ayah. Ya, anggap kamu. Kalau begitu mati saja. Kalau kamu mati, dia tidak punya anak kayak kamu lagi. Kalau kamu mati, uang kamu jadi milik aku. Rama Darmawan. Rama Darmawan. Jangan takut-takuti aku, Rama Darmawan. Bangun, Rama Darmawan. Tolong, apa ada orang? Kamu Senja Adinata ya? Iya. Kamu kenapa? Kamu gila ya? Apa hak kamu untuk pukul aku?
Dasar pelakor tidak tahu malu, masih berani tanya hak aku? Pelakor? Pelakor apaan? Apa kamu salah orang? Masih aja pura-pura aku kasih tahu kamu. Marga aku Sindoro, keluarga Sindoro, kota Cendana Raya. Halo? Halo kakak, kamu udah lihat berita? Tuan Rama dan keluarga Sindoro punya janji nikah loh. Novi Adinata. Gimana? Senang gak? Kaget gak? Jangan pikir aku tidak tahu, kamu suka Tuan Rama. Tetapi sekarang kamu tidak ada kesempatan lagi. Marga Sindoro? Keluarga Sindoro kota Cendana Raya? Jessica Sindoro? Kayaknya kamu tahu. Jadi kamu pantas terima tamparan tadi. Tidak mungkin. Rama jelas-jelas suami aku. Pasti ada yang salah. Masih berani panggil dia suami? Semua orang tahu keluarga Darmawan dan keluarga Sindoro ada janji jodoh, jadi kamu cuma seorang pelakor saja. Pelakor? Rama Darmawan? Apa semua kata-kata dia itu benar? Apa di hidup ini kamu bukan kamu lagi? Pokoknya, aku sudah pukul kamu. Soal kecelakaan Rama, aku tidak akan tuntut kamu. Tapi mulai sekarang, kamu harus hilang dari dia. Pergi sejauh-jauh mungkin. Paham? Kak Senja. Kak Senja. Kak, kamu kenapa? Kamu tidak masuk kantor, telepon juga tidak aktif, aku khawatir sekali. Jangan tidur terus, sudah sore loh, ayo. Ini? Halo, asisten Alfeus. Aku asisten Kak Senja. Kak Senja sekarang? Apa yang kamu lakukan? Itu klien penting kamu loh. Aku tidak mau. Kamu gila ya? Ini proyek yang bernilai hampir 200 juta loh. Sekarang kamu bilang kamu tidak mau? Apa kamu tidak takut Direktur Ahmad? Kamu pergi kasih tahu Direktur Ahmad. Aku tidak mau proyek itu. Aku juga tidak mau kerja. Rama Darmawan. Aku tidak mau semua itu. Apa maksud kamu? Ayo jalan sekarang, aku bawa kamu pergi makan dulu. Kamu demam? Cepat, kita ke rumah sakit dulu, ayo cepat. Kak Senja. Kak Senja, aku pergi antri ambil obat dulu, kamu tunggu aku di sini ya. Kakak, kamu patah hati? Sudah aku bilang dari dulu,
Tuan Rama cuma anggap kamu alat untuk cari uang saja, dia tidak punya perasaan sama kamu. Tapi berkat bantu kakak, aku dapat pacar baru, yaitu Direktur Edward malam itu. Walaupun wajah dia tidak setampan Tuan Rama, sifat dia agak buruk dan punya selera aneh. Tapi asalkan aku patuh sama dia, orangnya cukup baik juga. Dia juga royal padaku. Oh iya, semalam dia bilang, mau aku jadi pengantinnya. Jadi kakak, hidupku ke depannya bakal jadi nyonya kaya. Sedangkan kamu, cuma orang tidak laku yang sangat malang saja. Masa sih? Kenapa aku merasa kamu lebih kasihan dari aku? Apa maksud kamu? Orang itu cuma asal ngomong. Kamu berani percaya? Apanya yang asal? Dia beneran suka sama aku, dia bahkan kasih aku uang 200 juta. Suka? Kalau suka, emang dia bakal bikin kamu jadi begini? Kalau suka kamu, emang dia bakal tinggalin kamu sendiri di rumah sakit dan tidak peduli sama kamu? Jangan mimpi deh. Bukan begitu. Kamu yang mimpi. Aku tahu kamu iri sama aku, tapi kakak, akui aku lebih hebat, emang sulit, aku kasih tahu kamu. Teori dari Kak Kati itu benar. Banyak murid dia sudah sukses dan nikah sama orang kaya, dan aku, nanti juga akan nikah sama orang kaya. Tadinya aku mau kamu sujud dan minta maaf dulu sama aku, lalu aku bagikan ilmu Kak Kati kepadamu. Tapi sekarang, kamu tidak punya kesempatan lagi, lihat saja nanti. Suatu hari nanti, kamu bakal nangis dan mohon sama aku. Direktur Rama, kamu sudah bangun, gimana keadaan kamu? Direktur Rama, 2 hari ini, Nona Jessica, yang terus menjagamu. Terus dia gimana? Siapa? Berikan HP-ku padaku. Aku bilang, berikan HP-ku padaku. Bagus, bagus, sekali. Gara-gara dia, aku kena masalah sebesar ini, tapi dia malah tidak telepon aku sama sekali. Direktur Rama kamu, tidak boleh sembarangan gerak sekarang. Dokter bilang, kamu harus istirahat. Minggir. Nona Senja. Proyek Desa Senja Merah, ke depannya, Vera, yang akan hubungi kamu, asisten Alpheus. Kalau butuh apa-apa, langsung kontak dia saja. Proposal proyek tidak ada masalah. Yang ada masalah itu, Direktur Rama. Masalah Direktur Rama, aku minta maaf. Kamu lihat butuh uang berapa, aku bakal ganti rugi. Bukan soal uang. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibahas lagi. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Ada apa ini? Dulu, sikap dia tidak begini kok. Dia benaran bilang begitu? Iya, Direktur Rama. Aku rasa ada yang aneh. Kalau begitu, selidiki dia dengan baik. Direktur Rama, ini sup yang aku buat untukmu, coba cicipi. Tidak perlu. Kakek Darmawan bilang, badan kamu sekarang lagi lemas, jadi dia suruh aku urus kamu. Maaf, kamu perempuan yang baik, tetapi di hati aku, sudah ada orang lain. Berani ambil posisi aku, berarti dia harus mati. Benar kan, Senja Adinata?
Gak mungkin gak sih? Banyak banget undangan proyek, bakal jadi kaya nih. Senja, kamu datang tepat waktu, kita ada proyek baru lagi. Aku datang untuk resign. Resign? Kenapa tiba-tiba resign? Senja, kalau kamu ada rasa tidak nyaman di perusahaan, bilang saja sama aku pasti bela kamu. Bukan begitu perusahaan, baik sama aku cuma mau istirahat dan mau jalan-jalan saja. Semoga kamu setuju. Ini, Kenapa? mungkin karena proposal Desa Senja Merah, kamu bagus sekali, jadi tadi, perusahaan kita tiba-tiba dapat banyak proyek. Semua cari kamu, minta kamu yang urus. Aku yang urus? Ada apa ini? Di kehidupan sebelumnya, proposal Desa Senja Merah memang sukses, tapi tidak sampai begini. Jadi kamu tahu kan, kalau kamu pergi sekarang, perusahaan kita pasti rugi besar. Tapi, Tidak ada tapi aku janji, habis beberapa proyek ini selesai, aku bakal kasih kamu libur panjang, bebas mau berapa lama. Aku pergi siap-siap dulu, nanti malam kita ketemu klien sama-sama. Aku tidak setuju, hahaha. Kakati, ikan sudah kena umpan. apa kita salah tempat? Tidak. Lokasinya memang di sini. Tempat ini kok terpencil banget? Siapa yang malam begini datang ke sini buat bahas kerjasama? Direktur Ahmad? Apa kamu kena tipu? Tidak mungkin mereka sudah bayar uang muka, total 60 juta. Aneh sekali. Direktur Rama, aku sudah menemukannya. Jessica Sindoro yang ngelakuin. Jessica Sindoro apaan? Dulu kita semua penasaran kenapa keluarga Adinata paham sekali tentang latar belakang keluarga Darmawan. Karena banyak data semua dari Jessica Sindoro. Jadi maksud kamu, Jessica berikan data kepada keluarga Adinata, lalu suruh Novi dan Senja kejar aku? Bukan, yang kejar kamu dari keluarga Adinata dari awal sampai akhir cuma Novi Adinata. Tabrakan awal itu, Jessica Sindoro yang suruh. Trik minta WeChat kamu, juga Jessica yang ajari. Aku pasti bakal ganti rugi. Masa? Kalau gitu, kita tukar kontak aja. Lalu, Jessica pakai koneksi dia untuk membeli buzzer di medsos, supaya Novi Adinata jadi selebgram yang sangat tenar. Lalu nilai dia jadi naik, dan jadi sekretaris kamu. Jadi, dari awal sampai akhir, Novi cuma boneka tali saja. Semua hal yang dia buat, semua Jessica Sindoro yang atur. Lalu Senja Adinata gimana? Apa urusan dia dengan ini? Dia harusnya tidak salah. Aku sudah cek data Senja. Ibu kandung dia sudah meninggal. Ayah dia nikah lagi, lalu lahirin adiknya, Novi Adinata. Sejak itu, Senja selalu dibenci di rumahnya.
Keluarganya tidak kasih uang sekolah untuknya, dia harus kerja untuk cari uang. Bahkan saat sudah kerja pun, dia tetap harus bantu biaya rumah. Oh iya, Direktur Rama, apa kamu masih ingat mobil yang tabrak kamu itu? Mobil itu Senja yang bayar, tapi mobil itu malah milik Novi. Jessica Sindoro ini menarik sekali. Suruh wanita rendahan seperti Novi gitu jadi tameng, tapi dia malah pura-pura jadi gadis baik. Hampir saja aku kena tipu. Kasihan sama Nona Senja, Jessica Sindoro ancam dia, karena dia dekat sama kamu. Kamu Senja Adinata ya? Kamu kenapa? Kamu gila ya? Apa hak kamu untuk pukul aku? Hari itu, aku pas-pasan ada urusan. Pergi angkat telepon sebentar. Pas aku balik, Nona Senja sudah pergi. Aku tidak pikir jauh. Aku kira dia terlalu sedih. Mau menenangkan diri dulu. Tidak sangka, dia begitu. Karena ini. Dulu dia nangis buat kamu, sekarang malah jadi dingin begini. Jadi pasti ada yang tidak beres. Kalau gitu cari dia sampai ketemu. Mulai sekarang, kita tidak perlu pura-pura lagi. Kakati orangnya ada di sana, sudah kupukul sampai pingsan. Mungkin, sementara tidak akan bangun. Nona Senja Adinata, kita ketemu lagi. Berarti Kak Kati yang mereka panggil tadi. Itu kamu? Jadi proyek itu palsu? Tujuan kalian sebenarnya adalah aku? Pintar. Aku jadi makin penasaran sama kamu. Selama ini, aku tidak pernah kalah dalam cinta. Cuma kamu. Apa yang kamu lakukan ke Rama Darmawan, sampai dia begitu setia padamu? Mau tahu? Pergi tanya Rama Darmawan dong. Jawab saja yang ditanya. Kami semua awasin kamu bicara jujur. Aku sudah ikuti perintahmu dan mundur. Kenapa kamu tetap tidak mau lepasin aku? Kamu pikir aku tidak mau lepasin kamu? Yang tidak mau lepasin kamu itu Rama Darmawan. Waktu dia bangun hari itu, hal pertama yang dia katakan itu tanya soal kamu. Hal pertama yang dia lakuin itu ambil ponsel dan cari kabarmu. Oh iya, hari itu dia jatuh. Coba tebak kenapa? Karena dia mau pergi cari kamu. Meski lukanya parah, meski dia tidak bisa urus diri sama sekali. Bagus. Bagus sekali. Gara-gara dia, aku kena masalah sebesar ini. Tapi dia malah tidak telepon aku sama sekali. Lucu sekali kan? Sudah bertahun-tahun aku kirim cewek ke samping dia, tapi tidak ada yang sukses. Senja Adinata, kalau kamu orang aku, pasti bagus. Maksud kamu apa? Kamu kirim cewek ke samping Rama Darmawan?
Kamu pikir kenapa aku buka kelas sosialita? Kenapa ubah para wanita rendahan itu jadi para sosialita? Karena aku mau mereka masuk kelas atas. Aku mau gunain mereka. Aku mau atur mereka. Lalu, atur lebih banyak orang. Sayangnya, Rama Darmawan ini agak spesial. Semua gadis yang aku kirim, semuanya gagal. Jadi sampah-sampah tidak guna ini, entah aku ganti orang lain, atau jadi alat transaksi aku. Misalnya, adik kamu, Novi Adinata. Pintu grup Darmawan selalu buka buat kamu. Kamu bilang Novi? Sudahlah, tidak usah pura-pura. Jangan kira aku gak tahu hubunganmu dengan si bodoh itu. Kak, lihat saja habis ini. Aku mau ketemu dengan Tuan Rama lewat pertemuan takdir. Terus, biar dia terpesona lihat mukaku ini. Gak boleh. Lepas? Lepas. Direktur Rama ini nomor teleponku. Sayang sekali. Dia habisin banyak uang buat aku, dia sampai menganggap aku dewa penyelamat gitu. Gini saja, kita berdua buat satu transaksi. Kamu mau transaksi apa? Kamu jadi orang aku lepas kamu balik ke sisi Rama Darmawan, dan jadi istri sah Rama Darmawan. Direktur Rama lihat jalan. Kamu jadi orang aku lepas kamu balik. Jadi, istri sah Rama Darmawan. Kamu serius? Tentu saja Kak Kati kami. Selalu pegang janji. Kalau aku jadi kamu, aku langsung terima sekarang. Oke. Aku jadi orang kamu. Ini kamu yang bilang ya? Kamu mau apa? Kita sekarang satu grup. Iya, kita sekarang satu grup, jadi nanti aku bakal lebih lembut. Aku tidak mau. Kamu tahu gak kenapa kelas sosialita aku biayanya sangat mahal? Karena gadis-gadis itu, mereka mau uang, mereka peduli uang. Jadi kalau aku ambil makin banyak uang, mereka bakal makin patuh sama aku. Tapi Senja Adinata, kamu beda. Kamu beda. Berani gigit aku? Pelan sedikit, jangan pukul dia sampai rusak. Gimana kalau nanti Rama Darmawan tidak mau dia? Tenang saja. Aku pasti bakal layani dia dengan baik. Aku pasti bakal jaga batas aku. Hahaha. Jangan sentuh aku. Hahaha. Jangan sentuh aku. Kamu suka sekali sama Rama Darmawan. Kamu pasti tidak mau dia lihat masa lalu kamu. Yang sangat suram ini kan? Direktur Rama. Maaf, aku datang telat. Rama Darmawan. Kenapa kalian diam saja? Hajar dia.
Direktur Rama. Direktur Rama tidak. Wanita, aku juga berani kamu sentuh? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Keluarga Pranata kamu di kota Cendana Raya punya kuasa besar. Masa kamu tidak tahu? Rama Darmawan, jangan paksa aku. Kamu jangan lupa proyek Desa Senja Merah. Masih berani ancam aku? Sini, ancam aku lagi. Direktur Rama, aku salah Direktur Rama. Seumur hidupku, aku paling benci orang ancam aku. Senja. Aku udah lama main di dunia ini, belum pernah rugi begini. Direktur Rama. Urusan kita, ntar kita beresin pelan-pelan. Pergi. Bawa Senja Adinata balik. Baik. Rama Darmawan. Rama Darmawan. Rama? Kamu sudah bangun. Kenapa? Harusnya aku yang tanya kamu kan? Aneh. Kenapa reaksi dia begini? Aku tindih dia, bukannya seharusnya dipanik. Kenapa reaksi kamu begini? Ah? Oh iya. Gimana luka kamu? Sudah tidak apa-apa. Benar juga. Dari kecil, seharusnya kamu sudah biasa. Kenapa kamu tahu soal ini? Rama, kamu suka aku nggak? Terima kasih sudah tolong aku 2 kali. Sama seperti kehidupan sebelumnya, dia penakut dalam hal perasaan. Kak Senja, selamat pagi. Nanti grup Darmawan bakal kirim orang buat cek proposal sama kita. Ini daftar harga yang aku buat. Kamu bantu aku lihat sebentar. Yang ini nggak benar. Kak Senja, kamu ada ketemu Direktur Ahmad gak? Nggak, emang dia nggak datang ke kantor. Aku sudah cari dia kemana-mana, dia juga nggak angkat telepon. Sudahlah, aku pergi cari lagi.
Maaf ya, kami sudah cari dia. Nggak apa-apa. Proposal ini memang bagus. Aku yakin proyek ini pasti bakal sukses. Oh iya, belum ketemu Direktur Ahmad? Nggak tahu, mungkin dia lagi sibuk urus hal lain. Semalam, Direktur Ahmad pergi bareng sama kamu. Kamu kena culik. Lalu dia? Dia? Aku nggak tahu. Waktu itu aku kayaknya pingsan. Waktu itu aku juga kayaknya pingsan. Bikin malu saja, bukan pertama kali kan? Orangnya sudah ketemu? Sudah ketemu. Memang benar dibuang di sana. Sudah kubilang. Si Alpheus itu selalu ceroboh pas kerja. Kenapa kamu suka ke sini? Dulu, ada ibu yang bawa anaknya main ke sini. Terus, kena tabrak mobil yang hilang kendali. Lalu, di tempat sama, anak kecil ini juga kena tabrak mobil. Apakah sekebetulan itu? Pertama kali, mungkin cuma kebetulan. Tetapi yang kedua kali, pasti ada orang yang sengaja. Kenapa kamu tiba-tiba bilang ini ke aku? Karena semua cerita. Mulai dari sini. Tidak apa-apa. Ada aku di sini. Hebat juga. Kamu udah berani ya? Udah berani pegang tangan aku ya? Aku masih bisa lebih berani. En? Mau tidak? Aku lebih berani lagi. Aku tidak percaya. Pelan-pelan. Tunggu aku. Selamat, Nona kamu hamil? Beneran? Bagus sekali. Terima kasih, dokter. Gimana, Novi? Hasilnya sudah keluar belum? Ibu, aku hamil. Benaran? Waduh, bagus sekali. Novi, kamu hamili anak keluarga Pranata, berarti nanti kamu resmi jadi nyonya keluarga Pranata dong.
Si Edward Pranata itu tidak bisa elak lagi. Pak Edward suka banget aku, walaupun tidak hamili anaknya, aku juga pasti jadi Nyonya Pranata. Pasti dong Novi memang pintar. Tapi ngomong-ngomong, masalah hamil sebesar ini, kamu sudah kasih Direktur Edward belum? Aku dan ibumu perlu bahas ini, dan pergi ke rumah Besan buat urus pernikahanmu. Aku. Kenapa? Aku tidak punya kontak Direktur Edward. Apa? Kalian berdua kan pacaran? Waktu itu pergi buru-buru, tidak sempat minta. Tapi, aku percaya dia. Dengan statusnya, kalau dia mau cari aku, pasti bisa ketemu. Kalau gak bisa, bisa cari Kak Kati. Benar, cari Kak Kati. Oke. Kak Kati, aku hamil anak Direktur Grup Pranata. Akun Kak Kati kayaknya kena blokir. Ini, mana mungkin sih? Edward Pranata, nikah hari ini? Apa kita harus pergi? Edward Pranata. Gimana pun juga, keluarga Darmawan dan keluarga Pranata masih ada urusan bisnis. Kita tetap harus kasih hormat. Oke lah. Oh ya, Radit kirim pesan hari ini. Katanya Jessica Sindoro sudah ngaku. Kakakku, yang sudah mati itu, adalah cinta pertama dia. Tapi, kematian kakakmu beneran cuma kecelakaan aja? Aku kayaknya belum pernah cerita ini ke kamu. Kamu sangat spesial. Itulah yang aku suka darimu. Jadi karena ini, makanya kamu suka aku? Apa kamu ingat? Pertama kali kita ketemu? Sebenarnya waktu itu, aku sudah perhatiin kamu. Awalnya pikir cuma lewat, tapi nggak nyangka kita bisa ketemu lagi. Sudah malam, ayo pergi. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Aku Nyonya Pranata. Cuma aku yang bisa jadi Nyonya Pranata. Nona, tolong tunjukkan undanganmu. Aku Novi Adinata. Aku Nyonya Pranata. Kasih aku masuk. Mohon maaf, tanpa undangan, tidak boleh masuk pernikahan Direktur Edward. Undangan apaan? Aku, Novi Adinata. Aku, Nyonya Pranata. Aku hamili anak dia. Kasih aku masuk, aku harus tanya dia dengan jelas. Edward Pranata, dasar brengsek pengkhianat. Aku hamili anakmu, kamu tidak boleh tinggalin aku begitu saja. Edward Pranata. Edward Pranata, keluar. Edward Pranata, kamu keluar sekarang. Hei. Kamu siapa? Hari ini hari bahagia aku. Kenapa kamu teriak-teriak di sini? Direktur Edward. Ini aku Novi Adinata. Kamu janji bakal nikah sama aku. Kamu juga bilang, aku bakal jadi pengantin kamu tiap malam. Jangan sembarangan bicara perempuan, aku banyak sekali. Kamu bukan siapa-siapa. Direktur Edward, aku beda sama mereka. Aku beneran cinta sama kamu. Tidak percaya? Kalau tidak percaya, coba kamu lihat aku. Lihat apa? Aku hamil. Aku hamili anakmu. Anak aku? Direktur Edward. Kamu pasti tidak mau anak ini tidak punya ayah kan? Kamu nggak mau darah keluarga Pranata telantar di luar sana kan? Akulah Nyonya Pranata yang asli. Pergi. Anak haram dari mana ini? Berani sekali kamu jebak aku? Direktur Edward, kamu tidak boleh begini padaku.
Kalian berdua. Tebak mereka lagi ngomong apa? Ngomong apa? Pasti bilang anak itu bukan punya dia, karena cuma orang dalam yang tahu Edward Pranata tidak bisa punya anak. Edward Pranata, kamu penipu. Kamu keluar sekarang. Ayo kita pergi juga. Oke. Senja Adinata. Kamu sudah sama Rama Darmawan kan? Kamu sengaja bukan? Tabrakan hari itu, kamu sengaja tidak halang aku, biar kamu punya kesempatan untuk dekat sama Rama Darmawan. Senja Adinata, kamu licik sekali. Jadi menurut kamu, kalau hari itu aku halang kamu, nasib kamu tidak akan begini. Jangan mimpi, orang macam kamu ini, dikasih berapa banyak kesempatan pun, bakal tetap jadi begini. Kamu bohong. Aku tidak pernah pukul wanita. Tapi kalau kamu berani sentuh dia, aku berani langgar aturan itu. Bagus sekali. Senja Adinata, kamu harus terima kasih padaku. Kalau bukan karena aku, kamu tidak bakal kenal Rama Darmawan. Dan jadi Nyonya Darmawan. Jadi? Akulah yang mempertemukan kalian. Aku mau kamu balas budiku. Aku mau uang yang banyak. Boleh. Biaya 20 miliar untuk servis mobil itu, aku anggap lunas sekarang. Cuma begitu? Kenapa? Nggak puas? Kakakmu nikah, aku kasih kamu. 20 miliar itu sudah banyak. Bukan begitu. Minggir. Halo? Kenapa kamu lembur lagi? Bukannya kamu sudah janji malam ini mau makan malam romantis dengan aku? Iya, aku turun sekarang. Oke, aku tunggu kamu di bawah. Bukannya ini mobil yang Senja beli? Kenapa ada di sini? Apa mungkin? Setelah periksa, kondisi Direktur Rama tidak ada masalah sama sekali. Bagaimana dengan pelaku itu? Dia masih dalam kondisi kritis, dia belum keluar sampai sekarang. Baik. Terima kasih, dokter. Kali ini, anak perempuan itu selamat. Apa? Rama Darmawan. Terima kasih.